Saudara-saudari yang terkasih, apa alasan kita bersukacita, bergembira pada hari raya Maria diangkat ke surga? Maria diangkat ke surga adalah perayaan dan juga rasa syukur bahwa manusia, kita semua ini kelak juga diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan tubuh kita ini. Kita bersatu dengan Bapa di surga. Kok bisa? Bisa. Jawabannya Bunda Maria diangkat ke surga ini. Maria adalah manusia sama seperti kita, dan dia dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi Bunda Yesus. Kita pun sama loh, kita dipanggil Tuhan, kita semua dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Kita dipanggil dalam tugas perutusan kita masing-masing. Tiap orang berbeda-beda. Dan apa yang menjadikan Maria istimewa kalau demikian, hingga dia diangkat ke surga? Yang istimewa adalah pribadi Maria ini. Maria menjalani panggilan Tuhan dengan rendah hati. Kerendahan hati di sini menjadi kata kunci dan tema kita pada hari ini. Kerendahan hati Maria sudah nampak dari bagaimana dia menjawab panggilan Allah untuk menjadi Bunda Yesus, ya kan? Maria berkata di akhir percakapannya dengan malaikat bahwa aku ini hamba Tuhan, hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dan kidung Maria yang kita dengarkan dalam Injil tadi, ketika dia berjumpa dengan Elizabeth, juga menegaskan hal ini, kerendahan hati Maria ini. Kalau kita amati kidung Maria itu menarik sekali. Dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita, bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Hambanya yang hina ini. Bagaimana Maria menempatkan diri di hadapan Allah. Dan dikatakan yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Menarik bahwa Maria meski dia mengandung putra Allah, dia tidak merasa itu membuat dia istimewa. Tidak merasa itu membuat dia hebat atau dia suci. Tidak. Maria sadar bahwa itu semua mungkin terjadi karena Allah. Allah yang membuat perbuatan besar dalam dirinya, bukan karena dirinya sendiri. Selanjutnya juga sama, dikatakan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, menurunkan orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Inilah pribadi Maria, dan mengapa dia sebagai orang pertama yang diangkat ke surga oleh Allah Bapa. Orang terkadang merasa bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh adalah semata-mata karena usaha dan kerjanya sendiri. Ini yang bahaya. Kadang-kadang tidak terasa loh ya. Saya sudah kerja keras Dari kecil saya kerja keras, saya dididik keras. Maka kesuksesan yang saya dapatkan sekarang ini adalah usaha saya. Ini bahaya. Lalu nanti mulai suka menghakimi wah itu gelandangan, itu orang-orang malas semua, itu tidak bekerja, hanya minta-minta. Mulai menghakimi. Tunggu dulu, belum tentu
Kalau mereka sejak kecil mungkin dapat kesempatan yang baik ya, dapat gizi yang cukup, pendidikan yang cukup, mungkin mereka juga bisa lebih baik. Lalu mulai tidak mau berbagi ya kan. Wah, itu usahaku kok. Aku yang layak untuk menikmati ya, bukan orang lain. Orang lupa bahwa di balik kesuksesan, bahwa di balik keberhasilan atau apapun yang Anda terima saat ini, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang penting ini ya, ada Tuhan yang membimbing dan membawa Anda ke sana ya, sadar atau tidak sadar. Maka orang yang congkak hatinya itu akan menggiring manusia sebetulnya pada dosa-dosa yang lain ya. Sebaliknya, kalau kerendahan hati itu membawa orang pada keutamaan-keutamaan yang lain ya. Maka pernah disebutkan bahwa kerendahan hati itu adalah ibu dari segala keutamaan ya. Kejujuran, kemurahan hati, kesabaran itu hanya mungkin kalau orang itu rendah hati. Orang yang rendah hati tahu bahwa hidupnya tidak pernah sendiri ya, baik suka maupun duka ya. Setidak-tidaknya selalu ada Tuhan yang menyertai ya. Ada anekdot seorang laki-laki pekerja kantoran baru saja diangkat menduduki jabatan manajer ya, supaya orang yang di kantor itu yang lain tahu semua bahwa dia diangkat sebagai manajer. Dia berusaha membuat orang itu mendengar dan terkesan dengan dia ya. Suatu kali dia di kantor, ada dua orang laki-laki kayaknya mau masuk ke ruangan dia ya. Dia pura-pura angkat telepon dan ngomong di telepon keras-keras ya. Dia pikir kalau dua orang ini mendengar, nanti pasti gosipnya akan menyebar ya, bahwa saya adalah manajer gitu ya. Dia angkat telepon. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya, saya menerima jabatan manajer ini dengan senang hati Pak. Saya akan memajukan perusahaan ini ya. Bapak tunggu saja ya. Tidak lama lagi nanti saya akan memberikan ide-ide yang brilian untuk perusahaan ini ya. Lalu teleponnya ditutup ya. Lalu bilang, lalu apa saudara-saudara, dua orang itu saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu gitu ya, kata sang manajer itu kepada dua orang. Lalu dua orang itu menjawab demikian, Pak, kami dari bagian maintenance Pak, mau memperbaiki telepon Bapak yang rusak. Malu sendiri. Persoalannya sekarang bahwa kerendahan hati itu adalah ya anugerah dari Bapa ya, tapi juga sesuatu yang kita latihkan terus menerus ya. Nah, latihannya bagaimana ya? Tentu saja kalau itu anugerah maka kita harus mohon supaya Tuhan memberikan kita rahmat kerendahan hati ya. Itu satu. Lalu latihannya bagaimana? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, belajar mendengarkan orang lain ya. Ini penting. Tidak buru-buru menyanggah. Juga kalau di medsos ya, hati-hati yang latah menjawab atau memposting sesuatu ya. Sabarlah. Diolah dulu, dipikir dulu ya. Apakah itu bijak? Jangan reaktif. Belajar mendengarkan orang lain juga belajar mendengarkan Tuhan dalam hidup ini ya. Tuhan mau saya kemana ya, kalau doa tanya. Apalagi kalau kita dalam kebimbangan, bertanyalah, Tuhan mau saya kemana ya. Atau kalau Anda mengalami sesuatu yang berat, mengalami pengalaman yang tidak mudah, berdoalah, Tuhan, mengapa saya mengalami hal ini dalam hidup saya. Ini penting, komunikasi, mendengarkan ya. Karena kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita ya. Kalau jatuh kita ada Tuhan yang menopang. Kalau kita berhasil kita ditolong oleh Tuhan sendiri ya. Jadi dalam hidup kita selalu ada Tuhan. Selalu ada orang lain sebetulnya yang juga menemani kita, mendukung kita. Yang kedua, belajar untuk bersyukur ya.
berani berkata cukup, bahkan kalau perlu kita menolak dengan halus, ya. Kerap kali dalam dunia yang serba dipenuhi banyak tawaran-tawaran kenikmatan, kita kayak ingin semuanya begitu, ya. Ingin cepat, ingin instan, pengen semuanya itu saya dapatkan. Kita harus berani berkata cukup, ya. Cukup makannya, cukup belanjanya, ya. Kita juga harus sadar diri atas kemampuan kita misalnya, ya. Kemampuan diri kita terbatas. Maka kalau tidak bisa, ya katakan, maaf, saya tidak bisa, saya belum bisa, ya. Itu bentuk kerendahan hati, ya. Kemampuan ekonomi kita terbatas, ya. Kalau tidak sanggup, ya jangan boros, ya. Kemampuan fisik kita juga terbatas, orang masing-masing beda. Kalau saya kolesterol, ya kurangi gorengan, tambah olahraga. Itu semua latihan-latihan kecil, ya, untuk kita belajar rendah hati. Semoga melalui hidup Maria kita semakin rendah hati dan makin bersatu dengan Tuhan Allah, baik di dunia ini maupun kelak ketika kebangkitan badan, ya, pada akhir zaman. Amin.